Baik, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini tokoh kita ini? Belum jadi tokoh, Bu. Belum jadi tokoh ya, wah, keren-keren. Mas Gumi, apa kabarnya? Baik, Bu, baik. Thank you Alhamdulillah. ya, thank you ya. Ini apa? Anak muda yang keren, inspiring, karya-karyanya apa ya, bikin kita, aduh, keren banget nih gitu ya. Saya ingin ngajak untuk diskusi di sini di kita ngebahas digital reputation ya, digital Ya. reputation tuh ya. Nah, saya kenalin sedikit dan saya yakin sebagian sudah mengenal beliau. Arya Gumilar adalah direktur kreatif di industri iklan selama 10 tahun. Pasti udah lebih ya. Berapa tahun? 12 tahun? Ya, sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Lupa. Soalnya ini beliau menulis di buku komunikasi korporat. Nggak kelihatan. Nah ini dia ya, komunikasi korporat. Nah di buku komunikasi korporat ini, nah ini dia ya. Mas Gumi ini menulis tentang digital ya, digital reputation, dan ini akan kita bahas sekarang ya. Beliau mendirikan Kayu Api Digital Reputation, konsultan PR digital dengan spesialisasi kampanye PR di ranah digital hingga krisis komunikasi perusahaan di media sosial. Apalagi ya kegiatannya ya, Mas Gumi? Ya, mostly Kayu Api itu dulu ya menangani krisis, digital campaign gitu, karena waktu itu ketika di awal berdiri itu banyak ranah digital masih baru, sosial media masih baru, gitu, korporasi masih agak dalam tanda kutip gagap gitu menghadapi media yang baru ini gitu. Ya, betul. Jadi overall servicesnya banyak, tapi ya spesialisasi memang di sosial media dan digital media. Oke. Nah, kalau kita ngomongin digital reputation saja dulu ya, kita rujuk pada Van Riel itu, expert di manajemen reputasi. Dia bilang reputasi itu penting banget, bahkan perusahaan itu intinya reputasi gitu ya. Reputasi penting, reputasi bisa diukur, reputasi harus dikelola begitu ya. Nah, gimana ngelola reputasi terutama di masa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa sekarang ini gitu ya. Kita mau tahu kalau reputasi di dalam konteks yang pakai pendekatan konvensional ada rumusnya ya, misalnya pakai form room dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks digital ini gimana cara ngelolanya, kita akan ngebahas sekarang ini ya. Silakan Mas Gumi. Mudah-mudahan. Saya izin share screen ya, Ibu. Yes. Kita tunggu Oh, justru itu. saya masih disable participant screen sekarang ini. Sorry. Sorry. Ini more. Make host. Ya, boleh. Oke, slide-nya sudah terlihat? Wow. Yes. Keren. Oke. Selamat siang, selamat pagi kalau di YouTube nggak ada. Oke. Terima kasih Bu Mona atas kesempatannya. Saya senang berdiskusi, senang brainstorm sih sebetulnya gitu Yes. ya. Karena bagaimanapun pasti dapat ilmu baru dari hasil ngobrol-ngobrol. Saya sendiri sebagai tadi Bu Mona bilang bahwa masih muda gitu. Sebenarnya saya sudah merasa tidak muda Bu Mona gitu. Di kantor tuh 70% udah anak Gen Z gitu ya, yang masih 20-an gitu. Jarak sama saya sudah 10 tahun lebih gitu ya. Yang membuat resah sebetulnya gitu, karena saya takut ketinggalan oleh mereka gitu. Jadi mau nggak mau harus terus ngobrol, harus terus-terusan berinteraksi supaya dapat pelajaran terus-terusan, long life learners gitu. Nah, hari ini kita bicara tentang komunikasi digital dan reputasi corporate. Ada beberapa hal, sebenarnya banyak banget perkembangannya, tapi saya pengen lebih menekankan kepada yang saya cerita tadi ya, pengalaman-pengalaman saya ketika menghadapi korporat yang ternyata
buat ya yang ternyata harus kita akui gagap gitu menghadapi perubahan-perubahan ini gitu. Nah, Betul. jadi jauh sebelum kita bicara tentang strateginya, tentang programnya, atau bahkan tentang kontennya, atau bahkan tentang korporasi kita sosial media sekarang semua orang ada di sosial media, maka brand A gitu atau korporasi B atau perusahaan C harus masuk ke sosial media gitu. Ternyata jauh sebelum masuk ke situ kayaknya kita mesti ngobrol dulu tentang perubahannya gitu, kita diskusi yang sorry. Yang orang sekarang sebut sebagai era disruption. Sekedar membuat relevansi dengan dunia korporasi. Kita belakangan kan sering dengar ada banyak brand-brand yang dulu rasanya luar biasa besar, sekarang harus tiarap gitu ya. Ada beberapa retail, kalau di luar negeri ada Walmart, ada Toys R Us yang dulu zaman saya kecil kayaknya gede banget gitu, sekarang tiba-tiba harus mengalah oleh zaman gitu. Yang paling saya ingat adalah ketika CEO-nya Nokia handphone 1 juta umat itu berpidato menyatakan kebangkrutan Nokia. Dari sekian panjang pidatonya ada satu kalimat yang saya ingat. Saya lupa kata-kata persisnya, tapi intinya kayak we've done nothing wrong. Kita nggak melakukan sesuatu yang salah, kita bingung kenapa kita bangkrut ya. Jadi sebetulnya ini era yang saya sebut sebagai era di mana metode manajemen, metode komunikasi, metode HR, metode marketing, metode politik gitu, metode PR yang dulu dianggap sahih sekarang dipertanyakan ulang. Kalau Prof. Renal Kasali itu menggambarkan era ini kayak orang dulu naik gunung pakai jalur yang sama, sekarang tiba-tiba jalurnya musnah, hilang, longsor gitu. Dan semua orang yang ada di atas tuh mesti mencari jalur sendiri, nggak ada yang nge-guide untuk bisa selamat gitu. Sebagian besar hilang, sebagian besar ada yang selamat, tapi semakin saking kecilnya jadi belum bisa jadi panduan bersama gitu kira-kira. Nah, perubahan besar ini mempengaruhi banyak hal yang saya kasih beberapa contoh sedikit aja di sini. Dari market berubah, manajemen berubah, human resource harus berubah, industri 4.0 gitu. Terus kemudian secara market juga ada beberapa kasus gitu saya taruh di sini. Ada banyak kekagetan dari brand, dari korporasi ketika menghadapi konsumen millennials dan Gen Z. Preferensi media berubah gitu. Dulu kita terbiasa dengan dia punya budget, pasang iklan, selesai gitu. Tapi ternyata preferensi mereka juga berubah besar gitu. Ada yang di bawahnya ada tulis homeless media gitu. Bukan karena preferensi ini bahkan mendisrupt industri medianya. Jadi lucunya konsep disruption ini pertama-tama kita kenal tuh dulu justru digaungkan oleh media gitu. Sekarang justru media yang terdisrupted, harus diakuin itu gitu. Jadi secara bisnis pun perusahaan-perusahaan media juga agak kebingungan sekarang gimana bisa survive gitu. Yang akhirnya apa ya, ada konsep-konsep baru lah semacam commerce media ini muncul. Secara singkat saya harus mesti menggambarkan gini, untuk bisa memenuhi tuntutan konsumen, media ini harus investasi yang luar biasa besar. Karena konsumen sekarang, publik pembaca sekarang kan menuntut berita hadir sangat cepat, luar biasa gitu. Sebab kalau nggak hadir dengan sangat cepat, kalah sama sosial media, kalah sama orang yang tahu duluan, di-share di sosial media, media massa kalah cepat gitu. Akhirnya perusahaan media ini harus investasi besar di big data, membeli mesin namanya mesin learning. Gitu. Jadi mesin learning ini memungkinkan ketika saya mau nulis sesuatu gitu, sebagai awak medianya, saya ketik misalnya tentang Syahrini. Dalam hitungan menit apapun informasi tentang Syahrini yang ada di dunia digital terkumpul. Nah, itu baru kumpulin tuh dari scraping datanya, terus mengkategorisasi, terkumpul, kemudian harus masuk mesin lagi yang didasarkan pada natural language processing. Jadi informasi tentang Syahrini tadi tersusun paragraf demi paragraf oleh mesin yang sudah diajarkan sebelumnya tentang cara penuturan dan gaya tulisan medianya. Dan ini investasi yang luar biasa. Terus mesin tadi mesti diajarin oleh data analis, data scientist, dan data narator gitu untuk menjadi pintar. Dan itu orang-orang yang mahalnya luar biasa. Akhirnya jadi ini, ada perusahaan-perusahaan itu nekat membuat mesinnya atau membeli mesinnya, investasi. Sayangnya ketika dirilis satu konten itu, yang bacanya nggak ada, bukan nggak ada yang baca. Preferensi konsumen membaca berubah gitu. Karena mereka tidak lagi membaca bukan cetak ya, saya nggak ngebayangin cetak, saya ngebayangin media online nih. Udah jarang banget kita yang menulis di atas browser gitu nama medianya, kompas.com gitu, tempo.co, vivanews.com gitu. Karena pasar ini itu cuma membuka
timeline Facebook mereka, timeline Instagram mereka, scrolling, membaca, ada berita yang di-post oleh teman-temannya, diklik beritanya, dibaca beritanya, tapi nggak peduli publishernya siapa. Jadi bacanya dari Instagram, scrolling gitu, ada yang menarik nih, di-share sama temennya, diklik, dibaca, nggak peduli publishernya siapa. Artinya lagi, perusahaan media besar, Kompas gitu ya, membuat satu berita dengan persiapan luar biasa, cover both side, telepon sana, telepon sini gitu untuk konfirmasi gitu. Terus kemudian ketika ya artinya prosesnya luar biasa, prosesnya lama, terus ketika muncul kemungkinan dibacanya itu sama dengan anak SMA baru pertama kali bikin blog akhirnya. Ini yang orang sebut sebagai content is the king. Jadi bukan Kompasnya yang berkuasa lagi, buat siapapun yang berkuasa, semua orang bisa jadi pemret. Akhirnya mereka berlomba bertarung dengan miliaran pembuat konten sekarang siapapun gitu. Jadi secara bisnis disrupted ceritanya. Nah, benar-benar medium is the message ya. Benar-benar medium is the message ya. Medium is the message ya. Kalau pernyataan medium is the message itu benar dapat tempatnya di sini saat ini ya. Tergantung dari mediumnya apa yang membuat orang akhirnya mau aja ngeklik dan lain sebagainya. Betul, ya salah satu penyebabnya begitu. Salah satu penyebab begitu. Artinya itu tadi saya sebagai pengguna Instagram gitu, saya bikin berita gitu, terus kemudian Kompas gitu ya bikin berita posting Instagram, kemungkinan dibaca orangnya sama akhirnya gitu ya. Walaupun Kompas jelas membuat berita itu jauh lebih serius gitu. Itu pertama. Nah, artinya juga korporasi juga agak kebingungan nih. Dulu kan kita terbiasa menyebarkan pesan lewat media massa gitu ya, yang sudah terukur nih oplahnya, kekuatannya. Sekarang tiba-tiba isu korporasi yang menurut kita penting kita lempar ke publik, bisa jadi nggak ada relevansinya, nggak ada pentingnya gitu. Isu korporasi yang menurut kita penting itu, pergerakan saham penting nih, kita lempar tuh mungkin yang baca cuma seberapa gelintir, sementara orang si A yang nggak pernah kita kenal lulus SMA baru beli jaket tuh dilihat sama 2 juta orang gitu. Yang punya medianya udah berubah nih Bu, semua orang bisa jadi pemret. Nah, perubahan berikutnya juga termasuk, nanti saya cerita lebih lanjut tentang brand purpose ada di atas itu. Jadi kalau dulu ini preferensi pembelian ya, dulu orang beli gara-gara alasan rasional benefit gitu ya. Mau beli barang ini karena ada hadiah piring cantiknya gitu, atau mau beli sampo ini yang sampo doang, ini sampo 2-in-1, ada conditioner, terus ada sampo 3-in-1, 4-in-1 dan lain-lain. Alasan rasional gitu. Kemudian bergeser jadi emotional benefit, jadi ikatan antara konsumen sama brandnya gitu, yang membuat orang ternyata mau membeli barang walaupun bukan alasan rasional. Yang alasan rasional kurang kuat. Nah, belakangan ini bergeser lagi ke arah brand purpose gitu. Bu Mona kan jago untuk PSR gitu, personal social responsibility. Nah, di korporasi ini ada namanya brand purpose. Jadi di dunia marketing ya. Jadi banyak riset menyatakan kalau konsumen sekarang cuma mau membeli barang-barang yang diproduksi oleh produsen-produsen yang baik, yang soleh sama lingkungan dan sosial. Akhirnya gitu jadinya. Nah, kemudian ada lagi konsep perfect imperfections gitu. Korporasi, ini saya cerita tentang kegagapan tadi ya. Korporasi terbiasa kalau mau bikin konten, gitu, bikin press release, atau bikin video, profile, atau bikin konten lah apapun itu, prosesnya kan cukup panjang. Nanti kita diskusi lebih panjang tentang ini ya. Jadi terbiasa membuat konten yang dinilai sempurna. Sementara orang-orang tadi, miliaran pembuat konten yang lain tadi gitu, karena mereka manusia dan bahkan tidak punya kekuatan untuk membuat sempurna, gitu. Kameranya seadanya, ruangannya seadanya, itu malah ternyata relevan buat banyak publik. Jadi storytelling yang lebih kuat akhirnya dibanding konsepnya. Jadi kalau kita ngelihat iseng gitu, saya punya banyak kenalan yang akhirnya putus asa, Bu, frustasi gitu. Orang marketing kita bikin konten dengan biaya luar biasa besar, dengan kamera yang canggih, dengan visual yang cantik gitu, dengan talent yang dibayar mahal, dengan iklan dilempar ke YouTube, itu kalah jumlah views ya dibanding Diwan. Ibu pernah lihat bukan, ada anak kecil Bu bikin konten YouTube judulnya Diwan makan bakso, viewsnya 50 juta, isinya cuma makan bakso. Minggu depannya dia bikin konten lagi, Diwan makan bakso lagi, isinya cuma makan bakso lagi, viewsnya 70 juta. Dia bikin konten lagi, Diwan nggak mau makan bakso, viewsnya 80 juta. Kita bikin luar biasa, dengan modal luar biasa dikeluarin, dirilis pakai ads pun, di-push,
yang nonton cuma 500.000 gitu. Padahal jauh lebih cantik ya visual. Jadi Mas Gumi, saya pun ya sekarang ini ingin mendukung pendidikan dengan terjun ke media digital ini gitu ya, dengan sharing ilmu itu kalah jauh sama teman saya yang ceritanya ngobrolnya tuh yang seru-seru aja tentang jalan-jalan tentang ini. Saya sampai berpikir, oh God, Oh iya. ini Ya, bener-bener nih challenging banget ini. challenging gitu. Ya sama Pun seperti yang ini kok media iklan-iklan tadi kan gitu, udah cost-nya besar dan lain sebagainya, ternyata kalah sama si bakso tadi gitu. Betul gitu. Pun adanya konsep sharing ekonomi gitu ya, yang membuat perusahaan kan dulu berpikir sebisa mungkin kita menguasai bisnis hulu ke hilir gitu. Sekarang tiba-tiba ya Gojek adalah perusahaan transportasi nggak punya kendaraan satupun gitu. Kendaraannya punya orang lain gitu, yang artinya cost untuk mengelola asetnya kan jadi sangat murah. Kemudian di sisi manajemen juga orang-orang mulai bingung nih Bu, apa ya? Ternyata Gen Z dan millennials nih sebagai apa namanya sekarang jumlah karyawan terbesar ya, 70% kalau nggak salah sudah Gen Z dan millennials sekarang ada orang di perusahaan-perusahaan, nggak bisa di-treat kayak dulu lagi kita gitu. Kan dulu kita masih takut dengan ngomelin dan dikurangi gaji, sekarang mereka udah nggak peduli katanya. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan sudah menerapkan beberapa metode yang ya let's say holokrasi, manajemen by working around gitu, result oriented gitu. Jadi makanya sebetulnya perusahaan-perusahaan baru tuh memungkinkan anak-anaknya karyawannya untuk pakai celana pendek, pakai celana jepit, kerjanya mobile gitu, di coffee shop atau datang jam berapapun, yang penting risetnya bagus. Tapi ternyata tidak sederhana. Holokrasi apa? Holokrasi. Ada satu metode khusus tuh tentang holokrasi. Intinya sih sebetulnya itu membuat membuat tim yang lebih agile gitu. Tapi kalau googling holokrasi itu ada penjelasan yang luar biasa panjang lagi tentang holokrasinya. Di antaranya adalah penerapan manajemen by working around. Jadi kalau dulu kan kita karyawan nih habis kerja melaporkan ke atasan, masuk ke ruangan ketok-ketok gitu ya. Pak, ini hasil kerja saya sekarang. Ada alasannya kenapa perusahaan-perusahaan sekarang dibikin open space gitu, nggak ada jarak dan nggak ada sekat gitu, termasuk bosnya, termasuk CEO-nya itu untuk memudahkan proses manajemen by working around tadi. Jadi bosnya yang keliling-keliling ngelihat gitu, ngelihat laptop lagi ngerjain apa, ada masalah apa yang bisa gue bantu gitu. Dan cross fungsional Bu. Jadi nanti kayak Google gitu ya. Nanti saya cerita sedikit dari situ. Ternyata si result oriented tadi, yang penting ujungnya bagus, mau kerjain di mana kayak mau kerja di Bali gitu, apalagi lagi pandemi gini tuh banyak banget yang pindah ke Bali gitu, digital nomaden sebutannya. Yang penting hasilnya bagus. Tapi ternyata belakangan ada beberapa temen di top manajemen perusahaan gitu ya yang cerita nih, saya udah bikin boleh pakai celana pendek, boleh kerja di Bali gitu, boleh kerja dimanapun, jamnya bebas, tapi ternyata kok nggak beres ya gitu. Kita nggak bisa ngawasin. Nanti makanya setelah slide ini saya cerita kenapanya gitu. Jadi ternyata kalau result oriented base itu harus diimbangi, harus disupport oleh tim yang mampu self manage jadinya gitu. Kalau cuma dibebasin doang jamnya, habis itu mereka kabur Bu nonton YouTube gitu. Kemudian juga ada istilah innovation first, ya main game gitu. Atau ada juga istilah innovation first, dan ini kayak Google gitu. Google tuh memotong, punya program namanya kalau nggak salah entrepreneurship gitu. Entrepreneur tapi di dalam perusahaan gitu. Jadi mereka memotong jam kerja karyawannya kalau nggak salah sebesar 20%, itu untuk memungkinkan perusahaan karyawannya membuat apapun di luar kerjaan, tapi menggunakan fasilitas Google. Dan mereka tetap digaji gitu ya. Mereka cuma memotong 20% jam kerja perusahaan karyawannya untuk melakukan apapun di luar kepentingan kantor. Jadi akhirnya mereka berkumpul tuh, dan itu yang tadi cross fungsional. Jadi orang HR tiba-tiba jadi desainer. Desainernya gue punya passion ngitung duit jadi finance gitu. Berkumpul bikin tim bikin produk sendiri, dan akhirnya sekarang Google punya ratusan produk, ribuan produk bahkan yang dibuat oleh karyawannya sendiri. Dibanding sekarang Google membatasi gitu, kerja nggak boleh side job gitu ya. Kerja di perusahaan gue, kan digaji perusahaan gue, ya kerja berdasarkan brief dari perusahaan. Ujung-ujungnya Google mungkin sekarang cuma akan punya ratusan atau ribuan kompetitornya Google,
Karena mereka akhirnya keluar bikin sendiri gitu. Tapi enggak, yang dilakukan adalah justru merangkul mereka. Mereka memfasilitasi orang-orang bikin side job, bikin produk sendiri, habis itu setelah produknya jadi ditawarin sekian persen, boleh ya Google pakai sekian persen punya kalian gitu jadinya. Nah, ini akhirnya mendorong mendorong perusahaan untuk mendorong karyawan melakukan banyak banget inovasi dan mendorong kegagalan lah sebanyak-banyaknya gitu. Kalau di kantor saya tuh ada slogan, Bu, nyoba gagal bahagia. Yang penting nyoba dulu, mau gagal abis itu urusan nanti, yang penting bahagia. Sebab memang itu tadi karena tidak ada keajegan metode, tidak ada kestabilan modul gitu ya. Di era disrupsi ini kita harus terus nyoba cara A, cara B, cara C, cara D gitu. Untuk skala lebih kecil lagi, kalau bahkan mau bikin website aja gitu, itu kan kita punya beberapa versi beta. Dicoba tuh tombol yang sebelah sini enak nggak ya, kalau di sini orang lebih banyak datang nggak, kalau tombol sebelah sini lebih kelihatan apa nggak gitu. Jadinya beta version lagi beberapa beta. Kalau di aplikasi kan kita hampir setiap minggu tuh dapat bug fix it, dapat upgrade gitu. Nah, ini semangat yang sama ketika melakukan untuk industri lain. Jadi ya gagal nyoba sampai jangan sampai entah kapan gitu terus-terusan. Pun di human resources yang bikin teman-teman di korporasi agak bingung. Nanti saya sedikit cerita tentang value oriented, tapi karena harus kita akui skill set-nya saya sendiri merasa ketuaan tadi gitu ya. Skill set saya jauh dibanding anak-anak yang baru masuk ini. Saya udah nggak ngerti TikTok gitu. Jadi ya supervisor di perusahaan itu lebih didorong untuk coaching, bukan lagi controlling. Bukan lagi caranya begini ya, masukin ke mesin ini, keluar begini, nanti begini. Enggak. Kita cuma coaching, arah perusahaan ke arah sini. Mau pakai cara manapun terserah. Pokoknya tujuannya ke arah sini, mau pakai jalur manapun terserah. Gitu jadinya. Dan yang harus tetap dijaga adalah startup spirit perusahaan sebesar apapun. Penyakitnya perusahaan besar adalah ketika sudah besar, udah ada sistemnya, udah jadi perusahaan udah jadi kapal yang besar, mau belok kanan, belok kiri agak susah gitu ya. Nah, ini jebakan, kalau kita nyebutnya growing pains. Startup yang tadinya kecil, kecepatan rising-nya luar biasa, ketika sudah menjadi besar jadi melempem karena kapalnya sudah terlalu besar. Lalu ditambah lagi cara-cara baru yang dihadirkan oleh industri 4.0 ya, ada big data, ada automation, ada AI. Ini kan kalau cerita panjang jadi panjang banget nih. Automation sendiri yang harusnya menggerus skill-skills yang repetitif gitu ya, skill-skills yang administratif gitu bisa digantikan oleh mesin. Jadi pekerja-pekerja sekarang, talent-talent sekarang yang dicari adalah polymath. Yang dicari adalah orang yang bukan mampu bekerja repetitif, tapi justru mampu menganalisa, mampu berpikir kreatif gitu. Karena yang repetitif tadi, administratif tadi udah gampang digantikan oleh mesin. Nah, juga big data dan lain-lain. Nah, saya sedikit cerita tentang data driven ini gitu ya. Memang paling banyak di era disruption dan di 4.0 ini yang paling banyak diceritakan korporasi adalah tentang penggunaan data. Karena big datanya sudah dimungkinkan. Tapi karena hari ini kita berbicara tentang komunikasi corporate dan reputasi gitu. Saya akan sedikit ngasih perspektif lain ya. Ini sedikit contoh, Bu, tapi sebetulnya data itu penting banget. Saya ngasih sedikit gambaran. Jadi bahkan setiap kali kita mau bikin program komunikasi, Oke, we are waiting. Saya sambil ngunyah-ngunyah nih, seru banget nih ya. Sambil buka ya. Saya conclude beberapa hal. Pertama, dilihat di sini strategi komunikasi korporat penting sekali diantaranya untuk mengelola internal relations. Dalam internal relations, gimana caranya ngebangun internal supaya produktivitasnya meningkat dengan tadi coaching gitu loh ya kan, nggak pakai gaya dulu gitu. Pendekatannya adalah pendekatan internal yang meningkatkan produktivitas sehingga reputasi dari perusahaan juga bisa menjadi terungkit, ya kan? Di antaranya seperti itu. Memang dinamis semuanya menjadi beda ya sama kayak tadi jalan. Udah gak laku lagi. Oke, go ahead.
Oke. Ya, saya sedikit ngasih gambaran tentang satu Ya. dashboard yuk, yang kita pakai bahkan bisa untuk digunakan untuk membuat program komunikasi. Let's say CSR gitu ya. Ada slide-nya ya? Kelihatan Ada. programnya. Ada. Oke. Jadi misalnya saya punya pabrik di Ya. sekitar Jawa Tengah, Ya. terus Oke. di Kabupaten Demak gitu ya. Ya. Nah, ada datanya Bu sebetulnya, geografinya, terus kemudian data demografinya, berapa besar perempuan, berapa besar laki-laki, ekonominya, berapa industri di situ yang terbesar gitu. Ini dulu bayar PBN-nya. mahal nih. Dapetin ini bayar mahal dulu ya. Iya Bu, sekarang udah banyak, banyak, gampang dibuat, gitu. Dikumpulin semua, terus ada ya kan belanja daerahnya paling besar di mana, buat pegawai kah, buat PNS-nya kah gitu, terus kesehatannya, ada berapa jumlah WC duduk, WC jongkok, puskesmasnya berapa, pusat pelayanannya berapa, pendidikannya, partisipasi murninya berapa, ada indeks desa membangunnya. Ini data skor yang dibuat oleh oleh Kementerian Desa Tertinggal, indeks desa membangun gitu ya. Terus harga inflasi, pertanian, sampai masalah sosial gitu ya. Indeks pembangunan manusia, pemukiman, berapa yang nggak ada atapnya, berapa yang kontrak, berapa yang sewa, sampai konsumsi pangan mereka yang dimakan apa aja gitu, gitu. Datanya ada sebetulnya. Nah, tapi sebentar, yang mau saya ceritakan, yang lucunya saya masih melihat bahwa gap yang masih panjang gitu. Ada orang-orang komunikasi yang bahkan masih belum menyentuh data sama sekali gitu. Tapi ada orang-orang data yang bahkan nggak ngerti cara membaca konteksnya. Padahal menurut saya gitu, data tuh memang is the new oil gitu. Memang minyak yang sekarang lagi diperebutkan dunia sebetulnya. Tapi dia baru punya value kalau ada relevansinya. Dan yang bisa membuat relevansi itu adalah orang komunikasi, atau untuk kepentingan kita ya, orang-orang yang mampu membaca dan menganalisis datanya menjadi insight. Data tentang jumlah curah hujan di Jakarta itu ada. Data tentang jumlah laron di Jakarta juga ada. Tapi data ini kan nggak ada gunanya, Bu. Kecuali ada orang yang mampu membaca, membuat relevansi antara jumlah laron dengan jumlah curah hujan menjadi insight buat perusahaan lampu. Gitu ya. Bahwa lampu, hujan, dan laron, lampunya kayak gimana supaya laronnya nggak sampai ke rumah gitu ya artinya. Nah ini kan berarti di satu sisi itu tadi skills untuk administratif, repetitif gitu ya. Itu gampang sekali digantikan oleh mesin. Tapi skills yang justru lebih manusiawi, kreativitas, kemampuan analisa, itu yang justru yang lagi dicari banget dan mahal gitu. Nah, tapi sesungguhnya yang yang menarik untuk dibicarakan ketika konten sosial media dan kemudian perusahaan korporasi adalah dibalikin ke brand purpose-nya. Jadi kayak tadi teman-teman di korporasi cerita masuk sosial media kok nggak ditonton gitu ya. Terus kemudian karyawannya dibolehin pakai cara pendek tapi kok kerjanya nggak beres gitu. Nah, kata kuncinya menurut saya ada di brand purpose tadi yang tadi saya sempat ceritakan gitu. Di satu kesempatan William Tanuwijaya yang punya Tokopedia, CEO-nya Tokopedia, pernah cerita gini. Jadi dia ditanya sama teman-temannya, kumpul-kumpul antar pebisnis startup ya gitu, digital startup. William, sahamnya William itu kan sudah nggak terlalu banyak di Tokopedia, Bu. Karena dibeli ya, diinvest funding oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga Tokopedia menjadi unicorn sekarang. Oke. Sahamnya William kan udah nggak gede lagi. Terus kenapa lo nggak mau cabut gitu? Sebab trennya founder ini, Bu, adalah exit. Gitu. Saya bikin startup, kemudian dapat investor, saham saya habis. Gitu. Saya udah kaya nih, uang saya udah banyak. Saya pindah tuh ke properti, saya bikin mall, saya bikin restoran gitu. Nah, William ini tinggal dikit lah sahamnya di Tokopedia, tapi kenapa nggak exit gitu? Terus William cerita, saya tuh nggak pernah kepikiran exit, dan selamanya saya pikir saya nggak bakal exit karena Tokopedia itu hidup saya. Saya bikin Tokopedia pertama kali itu gara-gara ya karena dia bilang dia dari Sumatera Utara gitu, sekelilingnya adalah pedagang gitu. Terus saya merasa melihat betapa sulitnya dulu bikin toko gitu ya. Selain dari supply-nya, bikin toko harus ada fisiknya, terus kemudian ketika tokonya mau melebar dia harus mikirin marketing dengan budget marketingnya.
dia mau melebarkan tokonya supaya nggak cuma satu daerah aja yang tahu, dia mesti mikirin kerjasama sama Tiki, sama JNE gitu ya, sama logistik lain untuk kirim barang, untuk bisa menggunakan e-payment system. Dia harus mendatangi BCA, mendatangi Bank Mandiri, mendatangi Bank Niaga dan lain-lain sendiri. Nah, maka dia buatlah Tokopedia. Orang kalau mau bikin toko sih simple daftar gitu ya, naruh barangnya di situ, foto-foto, kirimnya udah pasti ada, nggak usah kerja sama bank karena udah diurusin gitu. Sesederhana itu. Jadi mimpi saya belum selesai. Saham saya hilang di Tokopedia sama sekalipun, saya pengen lihat Tokopedia ini mampu membuat orang Indonesia jualan di mana-mana termasuk di dunia dengan yang ada. Ceritanya William, Gojek dari pertama kali muncul tidak pernah bilang bahwa mereka adalah perusahaan transportasi. Mereka bilang bahwa mereka social enterprise. Mereka bilang kita nggak nyari cuan. Tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk membuat orang Indonesia bisa nambah produktivitas gara-gara mereka punya motor. Suatu kesempatan lagi kita sempat ngobrol sama Tony Fernandes, Bu. Waktu itu dia sempat cerita, Tony AirAsia ya. Dia sempat cerita, gue tuh abis ngomelin anak buah gue. Gitu. Lah kenapa Pak? Jadi gue minta ngasih tugas, terus anak buah gue nggak bikin-bikin. Sampai terakhir kali gue ngomel-ngomel, dia bilang, Pak ini beneran Pak, Bapak ngasih saya tugas ini. Karena dia meminta websitenya AirAsia.com itu, dia minta anak buahnya untuk masukin produknya kompetitor. Malaysia Airlines, Cathay Pacific dimasukin ke situ. Anak buahnya nggak percaya, kenapa kompetitor kita masukin website kita, Pak? Terus Tony bilang gini, karena journey-nya begitu. Jadi kalaupun sekarang kita nggak melakukan apa-apa, orang buka AirAsia.com, kemudian dia lihat produknya, jadwal penerbangan, harganya, dia pindah tuh membandingkan ke Malaysia Airlines, dia pindah membandingkan ke Cathay Pacific, dia pindah membandingkan Garuda, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita nggak bikin apa-apa pun, mereka sudah melakukan itu. Jadi kenapa nggak semua produk kompetitor kita masukin ke website kita? Biar orang nggak usah pindah ke website lain. Ya ditaruhlah harganya Malaysia Airlines di situ, ditaruhlah Cathay Pacific di situ. Toh dia bilang, AirAsia ini hidup bukan buat bikin bisnis. AirAsia ini hidup to make everyone can fly. Tagline-nya dia gitu, makes everyone can fly. Jadi mau pakai AirAsia kayak mau pakai Cathay Pacific kayak mau pakai Malaysia Airlines, yang penting terbang. Kita memungkinkan orang terbang. Apple tidak pernah menyebut sebagai perusahaan. Tagline-nya inspiring ya. Tagline-nya bikin orang merasa gue banget gitu ya. Betul. Dan relevan Bu jadinya. Relevan. Jadi kelihatan. Tokopedia ini hidup bukan untuk mencari cuan, tapi untuk bantuin orang bisa bikin toko. Gojek hidup bukan untuk cari cuan, bukan nyari uang, bukan berbisnis, bukan memperkaya yang punya, tapi untuk membuat orang Indonesia jadi gampang produktif, gak cuma bermodalkan motor yang banyak. Gitu. AirAsia hidup bukan untuk memperkaya Tony. Ya, AirAsia hidup bukan untuk memperkaya Tony-nya gitu, tapi membuat semua orang jadi gampang untuk terbang. Apple juga sama, bukan perusahaan laptop kita gitu. Dia bilang kita perusahaan yang membuat, dulu kan laptop dibuat sama orang-orang IT ya. Susahnya setengah mati itu Bu. Dia tugasnya dia cuma membuat segala sesuatu jadi lebih mudah. Handphone yang susah jadi bikin touchscreen gitu. Nike tidak pernah menyebut sebagai sports apparel. Dia nyebut tugasnya dia adalah, brand purpose-nya dia adalah kita pengen membuat semua orang merasa mampu menjadi atlet. Makanya just do it. Nggak usah mikirin macam-macam deh, pokoknya just do it gitu. Nah, benang merahnya adalah di brand purpose tadi. Tujuan utama perusahaan itu dibuat relevan sekali dengan publik. Kalau kita bandingin ya, misalnya kita iseng nih buka website BUMN atau perusahaan di Indonesia sekarang, lihat competitor profile-nya, terus lihat visinya, menjadi perusahaan produsen plastik terbesar di Asia Tenggara. Apa relevansinya dengan saya, Bu? Mereka kaya, saya nggak peduli gitu. Perusahaan botol gitu, atau perusahaan minuman menjadi perusahaan minuman nomor 1 di Indonesia. Ya mereka jadi nomor 1 juga nggak ada pengaruhnya dengan saya, dengan publik gitu artinya. Iya gitu. Beda dengan Gojek. Gojek besar kita dapat kesempatan yang sama untuk jualan GoFood, Gojek dan lain-lain gitu jadi. Nah, jadi brand purpose ini saya artikan sederhana sebagai the why-nya. Konten, program, aktivitas yang dibuat oleh orang komunikasi itu how gitu ya. Tapi kan how-nya itu cuma kemasan, yang dia harus punya what-nya yang cukup kuat pesannya gitu. Tapi jauh sebelum kita masuk ke how dan what,
jauh lebih mudah buat orang komunikasi kalau korporasinya punya why yang sangat kuat tadi. Iya. Kalau kita bilang bahwa perusahaan kita sangat baik dengan konten video yang sangat cantik, tapi orang tahu bahwa perusahaan ini mau nyari cuan doang gitu, susah buat orang komunikasi jualan. Betul. Gitu. Nah, dan sampai ke kalimat turunan tadi ya, kan Ibu tadi juga sudah merasakan tuh, yang jualan minuman nomor 1 se Asia Tenggara sampai ke yang Next Everyone Can Fly-nya AirAsia gitu, itu melibatkan publik banget gitu, ada kepentingannya. AirAsia menjadi besar, saya ikut besar gitu. Nah, yang bisa kita pelajari dari sini adalah ini hal-hal yang sebenarnya bisa kita pelajari dari ribuan konten yang menerpa kita setiap harinya. Sedikit teori, Bu ya. Jadi banyak orang bilang bahwa sekarang sudahlah lupakan bola teori peluru. Dulu kan kita pasrah ya. Kita mengarahkan pesan kepada publik sebagai sitting duck, gitu, sebagai bebek duduk, pasrah aja nerima peluru. Nah, sekarang sebenarnya bukan bola teori yang ya. Sekarang bukan bola teori yang salah. Sebenarnya sekarang yang punya senjatanya banyak. Sekarang semua orang punya handphone, yang punya senjata untuk bikin pesan yang menembak publik ya. Dan akhirnya kontennya jadi disruptif yang tadi saya cerita gitu. Siapapun punya konten, siapapun dengan kamera seadanya, dengan kamar apa adanya gitu. Dengan orang yang nggak bisa dance ya joget-joget aja di TikTok gitu. Jadinya disruptif. Nah, tapi benang merahnya adalah itu tadi, public involvement. Dan kita sebagai orang korporasi jadi bisa belajar dari apa yang terjadi selama ini di sosial media. Satu yang kita sebut sebagai user generated content. Ini contoh yang nggak benar mungkin Bu ya, tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan. Suatu hari di Twitter ada yang posting begini. Namaku Reza, umur 19 tahun, dan aku baru pindah ke rumah Tante Ratna di Jakarta. Kalian pasti tahu kelanjutannya. Tanpa diminta, tanpa yang ada yang bayar, gitu, dan tanpa ada instruksinya bahkan sama sekali di dalam kalimatnya, dalam hitungan menit, ada ratusan orang nyamber ceritanya di Twitter. Saat itu hujan turun dengan lebatnya, dari rumahnya tinggal kami berdua. Aku sedang nonton TV, tiba-tiba listrik padam. Dan aku mencoba meraba mencari HP untuk penerangan, tapi aku salah meraba. Yang kuraba bukan HP, melainkan remote TV. Dan lucunya, tanpa arranger, tanpa konduktor, tanpa partitur, gitu, mereka tahu persis ngarahin ceritanya ke arah mana. Jadi kalau ceritanya udah mulai mengarah yang ke hal ngeres-keres gitu, mereka turunin lagi tensinya. Ini ratusan orang yang berbeda-beda. Terdengar suara sayup-sayup tetapi cukup renyah seperti kulit ayam McD. Tante mengajak ke kamar untuk mencabut charger handphone. Tante menarik tanganku ke dalam kamar, di sana sudah tersedia botol bon cabe. Terus nggak usah takut, Om, kamu sudah minggu depan baru balik dan kamu harus panjang gitu ya, sampai ke ujung. Za, kamu sudah lama nggak main Pokemon Go. Ini nggak ada partiturnya Bu, nggak ada arrangernya gitu. Mereka sambung menyambung menjadi satu cerita panjang gitu, dan nggak ada yang minta, nggak ada yang bayar. Dari sini kan kita sebenarnya bisa belajar ya. Kalau visi perusahaan itu ditaruh di depan dan ini relevan buat orang, kita cuma ngelempar satu konten aja, ada ratusan ribu orang yang bantu kita support bikin kontennya. Gojek nggak perlu cerita. Pengelolaan di awal itu memang benar-benar perlu strong, perlu didiskusikan dengan cermat, brainstorming dengan kuat gitu ya, sampai benar-benar dapat core yang orang tuh mau ngunyah ya. Betul. Tapi itu tadi ya, jauh lebih mudah kalau brand purpose perusahaannya juga kuat. Gitu. Ya kan? Kalau perusahaan yang tadi ya, perusahaan yang nyari cuan aja, posting dong konten kita ya, kalau nggak ada hadiahnya nggak bakal mau Bu mereka gitu ya. Tapi kalau Gojek pertama kali muncul, dia nggak pernah cerita tentang Gojeknya, akan banyak banget orang yang tiba-tiba cerita diantar di tukang Gojek, tasnya ketinggalan dibalikin gitu-gitu kan. Betul. Karena visinya ada di ujung sama gitu. Dan nggak ada yang bayar, nggak ada yang minta. Dua, kita belajar juga dari meme ya orang Indonesia nyebutnya. Ternyata akar teorinya juga panjang. Jadi katanya dia tuh ngambil dari teorinya Darwin. Darwin cerita tentang satu sel gitu yang beradaptasi dengan lingkungannya, jadinya si selnya tuh berubah adaptasi sesuai inangnya gitu ya. Kalau daerahnya dingin, dia jadi punya bulu banyak gitu kan kira-kira. Nah, pun konsep Darwin ini turun jadi self gene, genetika, turun lagi menjadi istilah jin, terus kemudian ada satu lagi istilah meneme gitu, yang intinya adalah imitator, pretender gitu. Terus akhirnya diadaptasi lagi oleh meme. Jadi meme itu sebetulnya teori adaptasinya Darwin, tapi yang dibahas adalah perpindahan unit kultur, unit budaya.
Apa yang saya ceritakan ada di kepala saya ceritakan kepada teman saya. Cerita itu kan berkembang sesuai inang diisi kepala teman sayanya itu ya. Nah, lucunya meme ini yang tadi yang Ibu bilang apa ya? Pesan utamanya harus dipikirin gitu supaya bisa dikunyah gitu. Meme ini muncul justru dari pertanyaan-pertanyaan filosofis lucunya. Dan ini adalah metode yang digunakan oleh propagandis zaman dulu, zaman perang sebetulnya. Jadi untuk ngebersihin kepala, brainwashing gitu ya, dimasukin rules baru, ada involvementnya, terus kemudian dibikin cult group dan lain-lain. Kalau apa ya, sekte gitu kan begitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis, Mas udah soleh, udah rajin sholat, rajin. Orang tuanya gimana? Ya orang tua saya lagi belum sesempurna itu, tapi lagi dicobalah. Gitu. Mas tuh ibarat apel yang masih segar, tapi kalau apel ini ditaruh tong sampah, ada yang mau makan nggak, Mas? Enggak. Nah, pun Mas udah soleh, tapi kalau ada di keluarga yang nggak sholat, Mas, jadi ada di tempat sampah. Jadi keluarlah dari keluarga, bergabunglah dengan sekte kami gitu, semacam gitu. Pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mengganggu gitu ya, terus kemudian membuat celah untuk paham-paham lain masuk. Di sosial media ini terjadi ribuan kali setiap harinya dengan pertanyaan filosofis tapi dengan kadar yang lebih receh. Pertanyaan filosofisnya di sosial media adalah kenapa ya di Kaleng Kongguan tuh nggak pernah ada bapaknya? Konten yang nge-triggering kayak begini yang menghasilkan meme ribuan kali. Ibu tehnya tumpah, ini orang lain yang bikin, bu tehnya tumpah, biarinlah ibu bosan dari dulu cangkirnya nggak penuh-penuh. Iya, ibu kita hilang gitu, tiba-tiba dihilangkan. Tiba-tiba ada lagi konten billboardnya, ibu kita ngapain di atas nyari bapak lo. Pertanyaan filosofisnya adalah kenapa ya tentara yang harusnya serem kok lambangnya begini slogannya. Tahu yang tentang ini nggak Bu? Jadi tentara di Cisewu kantor tentara di Cisewu di Garut itu bikin patung biasa ya harimau macan gitu, tapi ya karena dibikin seadanya jadinya bentuknya begini gitu ya. Ini asli ya? Ini asli ya? Asli betul. Kejadian iya. Iya betul. Ada yang foto terus mempertanyakan gitu intinya ya. Ini bukan serem ya, lucu gitu ceritanya gitulah ya. Yang kemudian menjadi puluhan ribu meme di sosial media, Bu. Dibecandain. Ini cewek yang lu suka, ini mantannya, ini bokapnya, ini kakaknya gagah gitu. Ini adiknya dan ini lu. Oke. Kemudian jadi temannya Bu Susi, kemudian jadi sepedanya Raisa, kemudian jadi logonya Premier League. Dan akhirnya karena heboh terus kemudian dihancurkan Bu oleh kantor tentaranya, dihancurin beneran Bu, diganti gitu ya, yang lebih gagah lagi. Netizen ini nggak rela, dia sampai bikin tribut untuk mereka bahkan punya nama sendiri buat ini, namanya Maung Cisewu, macan unyu Maung Cisewu gitu. Ada yang bikin tato dan sampai hari ini ada 4 games tentang si Maung Cisewu ini, dan nggak ada yang bayar, nggak ada yang bikin, nggak ada yang minta. Karena visinya udah taruh di depan tadi gitu, udah diceritakan, kita pertanyaan filosofis yang membuat otaknya orang Indonesia terus kemudian bergerilya gitu, bikin konten yang lebih relevan sesuai inang apa isi kepalanya mereka. Kemudian sekarang belakangan ini juga ada tren lagi namanya remixing. Kita juga bisa belajar dari sini, yang banyak muncul di TikTok. Ini beberapa contoh video ya, saya coba share. Pertama kali ada satu account di TikTok yang posting konten ini, konten yang diambil sembarangan dari adegan sinetron. Jadi di sinetron di TV sama dia diambil, diedit gitu ya, kontennya. Mas selingkuhin aku dan Mas bisa bilang itu semua udah lewat. Mas jahat. Mas tega sama Itu ada suaranya? Mas tega. Jangan. Iya, Jangan. Lepasin. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik. Aku benci. Afifah. Tadi ada suaranya Bu ya? Nah, ya ada. Oke. Nah, potongan adegan ini diambil oleh TikTokers, ditaruh di TikTok, dan kemudian lihat yang terjadi ribuan konten berikutnya. Lepasin! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku!
Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Afifah. Lepasin! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Aku jijik! Aku jijik sama Mas! Aku jijik, aku benci! Afifah. Lepasin! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Aku jijik! Sampai ada yang bikin lagunya, Bu, dari situ. Aku jijik sama Mas! Aku jijik! Benci! Jijik! Benci! Jijik! Aku benci! Jijik! Jangan sentuh aku! Aku jijik! Benci! Jijik! Benci! Jijik! Aku benci! Jijik! Jangan sentuh aku! Aku jijik! 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 Aku jijik! Aku jijik! Oke. Nah, 3 hal tadi, Bu, ya. Kita udah ngobrolin tentang apa? Jadi kalau mau dilihat secara keseluruhan, dulu kita di komunikasi mengenal istilah transmedia naratif, transmedia storytelling, gitu ya. Apa ya? Yang tadi satu pesan itu berkembang sesuai inangnya. Kisah Mahabharata di dia beda dengan di Indonesia. Terus kemudian ketika internet 2.0 muncul, ada istilah user generated content tadi gitu. Terus 10 tahun lalu kita mengenal istilah meme gitu ya. Yang sebetulnya secara konsep sama. Terus kemudian belakangan ini gara-gara TikTok kita mengenal istilah remixing yang tadi. Sebetulnya sama. Satu pesan yang kemudian diremix gitu, dikembangkan sesuai inangnya gitu akhirnya. Nah, semangat public involvement tadi, semangat korporasi bahwa kita harus punya brand purpose dan publik mesti tahu tujuan kita hidup di dunia ini apa dan bukan cuma cuan gitu ya, sehingga publik punya visi yang sama. Terus kemudian bagaimana cara korporasi berkomunikasi untuk melibatkan publik itu jadi sangat penting akhirnya. Masalahnya yang tadi pertanyaan besarnya adalah dari beberapa top manajemen korporasi adalah, Mas, ya tadi ya, kita udah coba bikin kita semudah mungkin, dibikin open space di kantor, boleh kerja jam berapapun, tapi kok hasilnya jelek gitu. Karena visinya perusahaan Bapak tuh nggak sampai ke anak-anak ini. Jadi harusnya ketika wawancara pertama, si perusahaan bilang, perusahaan tuh ada 5 tahun lagi ke arah sini, 10 tahun lagi ke arah sini, dan kamu akan ada di mana. Kalau visi kita sama, ayo kita jalan bareng. Kalau visinya sama, Bu, mereka melupakan lembur, mereka melupakan gajian, mereka akan melupakan jam-jam kerja dan paket-paket lainnya, karena mereka sedang bukan bekerja untuk perusahaan, tapi bekerja untuk dirinya sendiri. Punya visi yang sama. Terus kedua, Mas, kita udah coba masuk ke sosial media, karena semua orang ada di sosial media. Publik kita ada di sosial media, market kita ada di sosial media. Tapi kita bingung deh, kan kita sering mendengar kesuksesan UKM kecil gitu ya. Gara-gara masuk sosial media, meledak di sosial media, terus kemudian antri pembelinya. Nah, kita tuh mencoba melakukan hal sama. Kita masuk sosial media, bahkan kita punya tim yang jauh lebih besar. Timnya lebih besar, peralatannya lebih canggih, lebih lengkap, bahkan bayar ads, ada admin yang dibayar 24 jam gitu untuk mengelola sosial media, tapi kenapa hasilnya beda ya? Jadi saya mencoba memetakan bedanya korporasi sama sosial media punya publik. Satu, korporasi jadi less story, karena admin sosial media yang pegang account sosial media itu nggak tahu visi perusahaannya, yang tahu CEO-nya. Jadi mereka masuk fresh graduate dibayar, terus kemudian ya mereka cuma dikasih posting ini ya, begini ya gitu. Apa yang mesti diposting ya, akhirnya kontennya hambar karena mereka nggak ngerti visi perusahaan ini untuk apa. Iya, kurang melibatkan ya, kurang melibatkan ya. Betul. Udah bandingkan kalau misalnya saya gitu ya, saya bikin kedai kopi misal, saya bikin kedai kopi terus saya cerita. Kedai kopi bahkan belum dibikin saya cerita. Bismillah, saya mau bikin kedai kopi namanya ini. Kedai kopi di Instagramnya ya. Saya memutuskan keluar kerja walaupun berat supaya saya bisa lebih dekat sama anak-anak, jadi saya bikin kedai kopi di depan rumah. Nah, ada berapa juta di Indonesia yang punya cita-cita sama, bapak-bapak yang kehilangan waktu sama anaknya, dia pengen kerja dekat rumah gitu jadinya. Relate ya. Beda ya? Iya, betul. Dan apa ya, brand purpose-nya beda ya. Oh, yang ini bikin usaha supaya lebih dekat sama keluarga, yang ini bikin usaha supaya dapat duit gitu jadinya. Jadi pendekatan humanis di situ penting ya. Kalau sesuatu yang humanis tuh bikin orang ngerasa saya ikut terlibat, ikut support gitu ya. Related, betul jadinya. Nah, korporasi itu terjebak dengan birokrasi akhirnya.
tim konten, bikin konten di sosial media, namanya EP itu, editorial plan, seminggu, kemudian dipropos ke manajernya, kemudian dipropos ke orang produk gitu, terus kemudian baru dilempar. Itu melewati filter beberapa kali, yang merapat. Jadi konten-konten yang ngaco dalam tanda kutip tadi ya, itu nggak lolos seleksi, nggak lolos saring korporasi. Masa bahasanya begini, masa kita kasih foto sejelek ini gitu, jadinya. Sama usianya, Dan usia decision maker yang ada di korporasi bisa saja tidak sejalan dengan milenial sama Z sama. Betul, seleranya disandarkan sama yang punya corporate. Sementara secara kecepatan pun korporasi itu kan karena harus melewati beberapa layer, jadi plan based. Seminggu gitu, harus dilihatin dulu approval dan lain-lain. Sementara secara kecepatan orang-orang ini kita sebutnya ada istilah baru ephemeral, sekilas, Bu. Jadi Instagram pun udah bukan feed yang dijual, IG story-nya. IG story itu cuma tayang 1 kali 1 hari, abis itu hilang. TikTok tuh cuma berapa menit, abis itu hilang gitu. Ephemeral content. Sebab time span-nya publik sekarang jauh lebih pendek. Sekarang tuh kalau nggak salah cuma 8 detik kemampuan orang untuk melihat konten ya, jauh lebih pendek daripada ikan koki yang 9 detik. Terus ya tadi bullet theory sekarang jadi user generated, dulu quality control. Kalau sekarang orang justru mengharapkan perfect imperfections karena related gitu. Dibanding kita bikin iklan billboard buat produk kecantikan yang talentnya, yang modelnya luar biasa cantik, nggak relate. Lebih enak buat anak-anak itu melihat YouTube dengan vlogger yang apa adanya gitu. Bibir aku tebel jadi harus begini gitu kan jadi. Terakhir, korporasi itu bagaimanapun selalu dianggap sebagai Goliath. Ini yang ada di pembahasan di buku kita, Bu. Bukunya Ibu maksudnya. Goliath dan David. Goliath dan David. Iya. Jangan publik nggak peduli siapa yang salah, siapa yang benar ketika krisis. Yang publik bela adalah orang kecil. Kasus Berita gitu ya. Nggak peduli secara hukum rumah sakit yang benar, tapi yang dibela publik adalah David. Jadi ketika krisis terjadi, kebiasaan publik nih, krisis nih, manggil perspektif hukum deh, ngambil lawyer gitu, masukin ke pengadilan, wah tambah dibully Bu corporate-nya malah gitu ya. Karena si Davidnya tambah kelihatan kecil, tambah diinjek-injek gitu. Iya. Gitu pembahasan kita diskusi aja Bu. Intinya menurut saya korporasi juga harus berani merubah mindset gitu. Disruptif lah sedikit gitu karena kita sekarang berada di hadapan publik yang kebutuhannya berubah menjadi sandang, pangan, dan casan. Terima kasih kita diskusi. Wow, keren. Saya conclude sedikit ya dari beberapa hal tadi ya. Jadi ternyata dilihat dari, saya masih melihat si internal relations itu perlu benar-benar bagus gitu loh. Jadi bagaimana visi? Jadi kan seorang pemimpin itu perlu punya keterampilan dalam berkomunikasi, yaitu dia harus mampu menerjemahkan, mampu mengantarkan pesan vision, mampu mengantarkan pesan kerjaan kayak gini-gini, pelaksanaan kerja, dan mampu memotivasi. Jadi ada 3 bahasa motivasi dari pemimpin, diantaranya vision tadi. Nah, kalau visionnya tidak bisa difahami dalam konteks komunikasi internalnya, maka si anggota organisasi, si pegawai-pegawainya ini nggak bisa sejalan sama arah-arah yang ingin dicapai, atau nggak bisa berkontribusi gitu, ya kan? Kontribusinya jadinya dia terus kalau birokrasinya juga masih gaya generasi baby boomers atau juga X aja udah kurang gitu ya. Tapi kalau pakai gaya baby boomers itu lebih parah lagi gitu. Challenge-nya banyak sekali ya. Gimana cara mengantisipasi untuk orang yang ini? Untuk orang yang masih menggunakan frame seperti itu? Atau perusahaan dengan frame seperti itu, atau perusahaan besar misalnya yang sudah established gitu dengan model yang kayak gitu, gimana? Ya menurut saya kita mulai dulu dari set itu tadi, visinya, brand purpose-nya. Mungkin harus kita relook lagi perusahaan ini sebenarnya hadirnya buat apa ya gitu. Sebenarnya kontribusi apa sih yang bisa kita kasih buat bumi, buat lingkungan, buat manusia lain gitu. Ditetapkan lagi gitu. Terus kemudian clarity of direction jadi sangat penting.
Oke guys, sekarang perusahaan ini bukan untuk nyari ini, bukan untuk menyenangkan pemegang saham, tapi keluar ke arah sini ya. Jadi tugas lo setiap hari adalah mikirin gimana caranya konsumen kita nggak sakit perut gara-gara produk kita, gitu. Wah, itu inovasi yang muncul dari situ aja, Bu. Inovasi yang muncul akan jadi luar biasa. Orang jadi mikir punya ide-ide baru dan lain-lain gitu. Datang nggak cuma buat gaji jadinya mereka karyawannya gitu. Habis itu merembet karena sebetulnya visi ini bukan cuma milik orang komunikasi tadi ya. Karena orang HR juga harus mampu memikirkan strategi komunikasi sebab ya ada banyak riset menyatakan bahwa millennials tadi ini baru mau kerja di perusahaan yang visinya sama. Artinya orang HR-nya juga bukan cuma ngejar requirement, bukan cuma mikirin cuti gitu. Ada banyak cerita, Ibu. Ada banyak cerita kan kayak di sosial media banyak cerita anak millennials baru diterima kerja, terus ketika dia duduk di mejanya, di atas laptopnya ada kertas dari CEO-nya, dari direktur utama. Selamat datang, makasih ya, kami senang banget kalian join di tim kami, mudah-mudahan ada kontribusi dan kita sama-sama membahagiakan. Di foto, di share kemana-mana, Bu. Brand value perusahaannya jadi naikin luar biasa. Corporate value. Jadi semua orang tiba-tiba pengen masuk ke perusahaan itu. Storytelling penting banget ya. Storytelling ya, sesuatu yang kira-kira bisa membuat ada humanis, ada kreativitas, ada storytelling, ada personal involvement. Betul. Tapi tanpa kemampuan storytelling yang baik pun, kalau itu tadi, kalau ternyata perusahaannya memang kulturnya begitu kan, otomatis akan banyak orang yang bantuin storytelling gitu ya jadinya ya. Iya. Jadi memang generasi sekarang ini memang harus aktif atau perusahaan itu harus kreatif, harus mempekerjakan orang-orang yang kreatif untuk bisa mengoptimalkan memang kinerja, artinya produknya juga harus bagus, jasanya juga harus bagus, tetapi juga di samping dari produk dan jasa bagus tersebut mengkomunikasikan tentang corporate-nya, tentang produknya juga, itu juga perlu gitu. Bagaimana suasana kerja kan salah satu unsur dari reputasi yang bagus itu kan working environment, ya kan? Working environment. So, kemudian CSR juga penting gitu. Perusahaan yang punya tanggung jawab sosial yang baik, yang tercermin dia mikirinnya tuh untuk kebaikan bersama gitu ya. Itu membawa dampak positif gitu bagi perusahaan. Betul. Oke, so jadi semua ini saya butuh conclusion. Semua ini apa sarannya? Oke. Ya, saran saya sih yang tadi, Bu. Kesimpulannya adalah semua ini harus berani mendisiplin diri sendiri gitu. Semua ini ya dari pemilik perusahaannya sampai ke ujung gitu. Jadi yang tadi ya, kita harus berani mengubah visi perusahaannya, berani mengganti cara perusahaannya, berani coba gagal gitu. Sampai ke ujungnya pun semua sektor. Ini kita ngomong spesifik bahkan karena kita ada di industri itu, Bu ya. Public relations misalnya. Gitu ya. Di industri public relations sendiri aja mohon maaf nih, kita dalam tanda kutip ya, masih belum berani yang mendiskusi diri kita sendiri. Artinya pengukuran KPI pengukuran kita tuh masih di ujung, masih sampai ke AV, advertising value equivalent, betul ya. Jadi kalau ada kegiatan PR masuk ke media, kemudian kita ukur kolomnya gitu ya, dibaca pertanyaan besarnya siapa yang masih baca koran gitu ya. Terus kedua, PR value itu masih dikali 3. Zaman dulu dikali 3 itu dengan asumsi satu koran dibaca 3 orang. Sekarang siapa handphone satu dibaca 3 orang kan nggak ada. Pengukuran ini tidak pernah berubah selama puluhan tahun, itu artinya kan kita sendiri masih belum berani mendiskusi, takut kalau misalnya kita mengubah dan menyatakan kenyataan sesungguhnya kepada atasan kita diomelin gitu. Perlu pengukuran, gitu, tapi pengukurannya harus dengan metode yang baru ya, dengan metode yang kira-kira adaptable dengan kondisi perubahan ini gitu ya. Betul, ya. Oke. Betul, tetap butuh pengukuran, tapi ya coba, harus banyak nyoba gitu kira-kira. Iya, benar-benar kreatif, benar-benar berani untuk misalnya branding dan rebranding juga perlu ya, nggak apa-apa begitu ya. Oke, so sangat mencerahkan, Mas Gumi. Thank you very much indeed ya. Ini berharga banget dan mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk para generasi muda bisa atau perusahaan-perusahaan bisa melihat pendekatan-pendekatan yang terbaik untuk mengelola corporate-nya. Thank you for sharing.
Dan Thank sampai you. ketemu Thank you, di sama-sama. kesempatan berikutnya. Thank you, Mas. Terima Assalamualaikum kasih, Bu. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya juga terima warahmatullahi kasih banyak. wabarakatuh. Bye.